Halo semua, kami dari kelompok pengabdian kepada masyarakat dari organisasi Cyber Security Community ingin memberikan insight atau pengetahuan terkait sensitif data exposure. Namun sebelum kami lanjut, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yang terdiri dari saya sendiri yaitu Clinswood dengan NIM 24400144465 dari jurusan Cyber Security. Lalu ada Latricia, mungkin bisa diperkenalkan. Halo, nama saya Latrisha Natania Mintaria dengan NIM 2440000080446 dan saya dari jurusan Teknik Informatika. Dan terakhir ada dari saudara Delbert. Halo semuanya, nama saya Delbert Giovanelli dengan NIM 240196255 dari jurusan Cybersecurity. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai kepada pembicaraan pertama, yaitu apa itu sensitive data exposure. Jadi, untuk membahas sensitive data exposure ini, kita akan membagi menjadi dua terlebih dahulu, yaitu sensitive data dan juga data exposure. Nah, sensitive data itu adalah informasi yang harus dilindungi dari penyerang. Misalkan seperti password, alamat, NIK, social security, CVV dari kartu kredit, informasi bank, rekam kesehatan, dan lain sebagainya. Sedangkan data exposure sendiri adalah keadaan di mana sebuah data atau informasi itu tidak dilindungi dengan baik ataupun terekspos, sehingga penyerang berkesempatan untuk mengeksploitasi atau mencuri data tersebut. Ketika kita menggabungkan kedua pengetahuan tersebut atau kedua definisi tersebut, kita akan mendapat konklusi bahwa sensitive data exposure itu adalah data sensitif yang sebenarnya harus dilindungi, tapi dapat diakses atau diekspos oleh sebuah penyerang atau seorang penyerang yang akhirnya data-data tersebut dapat dieksploitasi maupun dicuri. Seperti itu. Lanjut kepada jenis-jenis data sensitif. Di sini kami membagi data sensitif menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah PII atau Personal Identification Information. PII sendiri ini adalah informasi yang dapat digunakan untuk membedakan atau melacak identitas tertentu. Contohnya seperti nama, NIK, biometrik seperti sidik jari, iris mata, dan lain-lain. Yang kedua ada PI atau Personal Information, di mana informasi ini adalah informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi atau berhubungan dengan, menjelaskan, atau mampu dikaitkan secara langsung atau tidak langsung oleh individual tersebut. Yang kita dapat konklusikan di sini adalah semua PII atau semua Personal Identification Information itu dapat dikategorikan sebagai PI atau Personal Information. Tapi tidak semua PI itu dapat dikategorikan sebagai PII. Nah, contoh dari PII ini, atau PI, maaf, itu adalah IP address, lokasi, ras dan agama, dan juga catatan kriminal. Dan yang terakhir ada SPI atau Sensitive Personal Information, yang merupakan istilah baru yang digunakan untuk menidentifikasikan informasi yang mencakup data yang terkait dengan orang tersebut secara langsung dan dapat berdampak buruk ketika dipublikasikan, seperti nomor paspor, nomor CVV pada kartu kredit, password login, dan juga privasi dari hidup korban. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Latricia. Nah, di sini apa saja sih penyebab dari sensitive data exposure? Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan sensitive data exposure. Di antaranya terdapat malware, kerentanan sistem, kesalahan manusia, serta ancaman dari orang dalam. Pertama, malware merupakan penyebab yang umum. Hacker menggunakan berbagai jenis malware untuk mendapatkan akses pada data sensitif seperti keylogger ataupun spyware lainnya. Lalu, terdapat kerentanan sistem. Kerentanan sistem dapat memudahkan para hacker untuk mendapatkan data-data tersebut. Kerentanan ini dapat dieksploitasi oleh hacker. Data yang tidak terenkripsi, misalkan, merupakan salah satu contoh dari kerentanan sistem. Walaupun walaupun keamanan sistem sudah kuat, tidak menutup kemungkinan data-data tersebut tetap dapat dibocorkan atau diekspos. Kesalahan manusia bisa saja terjadi. Seseorang manusia dapat terkena social engineering attack ataupun tidak sengaja mengirimkan sebuah dokumen ke orang yang salah, sehingga data-data sensitif dan pribadi dapat di, diperlihatkan atau dikasih ke orang
yang seharusnya tidak memiliki akses pada data tersebut. Terakhir adalah ancaman dari orang dalam. Jika kesalahan manusia merupakan hal yang tidak tersengaja, penyebab ini merupakan hal yang disengaja. Dapat saja seseorang yang memiliki akses pada data sensitif tersebut membocorkan data tersebut untuk keuntungan pribadi mereka ataupun mereka mendapat motivasi atau insentif yang lain seperti uang. Hal-hal ini merupakan penyebab sensitif data exposure yang cukup umum. Masih ada lagi penyebab-penyebab lainnya. Tapi ini tidak akan dibahas dalam video ini. Selanjutnya, kita akan membahas sebuah kasus nyata untuk menggambarkan skenario sensitif data exposure. Pada November 2021, sebuah mantan karyawan dari South Georgia Medical Center mendownload data pribadi dari pasien ke sebuah USB tanpa alasan yang jelas. Ini merupakan contoh dari ancaman orang dalam. Data-data yang dibocorkan oleh karyawan tersebut adalah hal-hal seperti hasil tes, nama, dan tanggal lahir pasien. Oleh karena itu, SGMC akhirnya memberikan kompensasi kepada pasien untuk kebocoran data tersebut. Nah, karyawan tersebut memiliki cara yang sah untuk mengakses data tersebut karena dia merupakan mantan karyawan dan dengan mudah mengambil data tersebut. Untungnya, SGMC memiliki software yang memonitor untuk hal-hal seperti ini sehingga mereka dapat sebuah notifikasi bahwa seseorang sedang mendownload data tanpa otorisasi sehingga dapat diberhentikan sebelum terdapat dampak yang lebih serius. Selanjutnya, dampak-dampak ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Delbert. Oke, sekarang mengenai dampak dari sensitive data exposure. Yang pertama adalah money loss. Nah, seperti yang kawan-kawan tahu, akan sangat banyak berita-berita di luar sana yang melaporkan tentang kebocoran data dan kerugian yang dialami. Seperti apabila saya boleh memberikan contoh, seperti kebocoran data yang baru-baru ini saja terjadi, yaitu pada website Kominfo. Di sana banyak pihak-pihak atau media-media berita yang mengabarkan bahwa terjadi kerugian sebesar ratusan juta rupiah atau bahkan mencapai miliaran. Nah, dari sini kita tahu bahwa data adalah sebuah hal yang sangat berharga dan apabila kita nominalkan dalam bentuk uang, tentunya itu bukanlah sebuah nominal yang sedikit. Oleh karena itu, apabila terjadi sensitive data exposure, maka money loss atau kerugian finansial pasti akan terjadi. Ini juga akan berhubungan dengan sebuah quotes yang menyebutkan bahwa data adalah oli yang baru atau data is the new oil. Kemudian yang kedua adalah reputation atau trust loss. Ini tentunya akan berdampak pada perusahaan. Perusahaan yang memiliki atau mempunyai data dari pelanggannya. Ketika sebuah perusahaan mengalami sensitive data exposure atau kebocoran data, maka pelanggannya pun akan mengalami kehilangan kepercayaan pada perusahaan tersebut. Sehingga eh, pada masa yang akan datang atau pada masa depan, maka pelanggan-pelanggan akan berpikir dua kali untuk menggunakan servis atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Apabila reputation atau kepercayaan dari pelanggan sudah hilang, maka itu akan menjadi sebuah hal yang sulit untuk dikembalikan dari sisi perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah privacy loss. Ini adalah kerugian yang dialami dari sisi pelanggan, yaitu mengenai kerahasiaan data. Data yang seharusnya tidak bisa dipublikasikan atau tidak boleh di-share secara publik, malah menjadi eh, menjadi informasi yang publik atau diketahui oleh orang-orang yang bahkan tidak kita kenal. Nah, demikian beberapa dampak dari sensitive data exposure. Mungkin boleh dilanjut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai mitigasi atau cara mencegah sensitive data exposure atau kejadian-kejadian yang serupa. Nah, yang pertama tentunya adalah untuk melakukan encryption. Encryption ini adalah sebuah tindakan yang perlu atau wajib dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau pihak-pihak yang menjaga data atau memiliki data pelanggannya. Nah, tentunya kita tidak bisa 100% menjaga kebocoran data atau menghindari kebocoran data.
Oleh karena itu, kita harus melakukan encryption sehingga apabila suatu hari terjadi kebocoran data, eh, orang lain atau penyerang tidak dapat melihat isi data dari data tersebut. Karena mereka harus melakukan decryption terlebih dahulu apabila ingin membaca data tersebut. Encryption yang dimaksud adalah mungkin dengan menggunakan algoritma-algoritma tertentu seperti SHA-256 atau algoritma-algoritma lain yang dapat meningkatkan kerahasiaan atau integritas dari data tersebut. Kedua adalah untuk melakukan disable autocomplete. Nah, cara ini dilakukan untuk menghindari penyerang dalam mendapatkan kredensial atau data-data sensitif milik pelanggan. Nah, apabila penyerang sudah mendapatkan kontrol pada device atau perangkat milik korban, maka si si penyerang tersebut dapat dengan mudah menggunakan fitur autocomplete untuk melihat credentials atau bahkan masuk dengan kredensial yang sudah disimpan. Dengan kita menonaktifkan fitur ini, maka hal tersebut maka akan memungkinkan berkurangnya penyerangan dari metode yang demikian. Kemudian yang ketiga adalah apply access controls. Nah, metode ini adalah untuk melakukan penjagaan pada data sehingga apabila suatu hari terjadi penyerangan, penyerang tersebut harus melakukan privilege escalation atau meningkatkan hierarki atau jabatan penyerang, posisi mereka sebagai penyerang untuk membaca data tersebut. Sederhananya, data-data yang kritikal seperti credentials atau data-data sensitif lainnya bisa dikonfigurasi hanya untuk dilihat oleh admin. Jadi apabila penyerang bukan admin, penyerang tidak dapat melihat data tersebut. Mungkin demikian beberapa mitigasi yang dapat kita lakukan baik dari sisi perusahaan ataupun dari sisi kita sendiri sebagai pengunjung. Kemudian untuk penjelasan terlanjutnya adalah masih tentang mitigasi, yaitu tentang mitigasi yang lain. Mitigasi yang lainnya yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu untuk menggunakan antivirus. Nah, banyak malware-malware atau virus di luar sana yang bisa menyebabkan pada sensitive data exposure atau pencurian data. Nah, dengan kita menggunakan antivirus, maka perangkat kita juga akan semakin terjaga dan akan mengurangi kemungkinan untuk terjadi pencurian data dari perangkat kita sendiri. Kemudian yang keempat adalah untuk melakukan update software. Ini untuk memastikan bahwa software-software yang kita gunakan sudah merupakan software terbaru atau versi terbaru sehingga software yang kita gunakan aman dan tidak memiliki celah keamanan. Dengan menggunakan software yang aman, maka kita juga sudah menjaga data kita sendiri agar tidak mudah untuk dicuri oleh penyerang. Kemudian yang terakhir adalah untuk mengedukasi pegawai atau educate employees. Nah, tentunya saran yang terakhir ini adalah ditujukan untuk perusahaan-perusahaan yang mana salah satu celah yang paling mudah adalah dari human error. Nah, dengan perusahaan melakukan edukasi, maka diharapkannya staf-staf atau pegawai-pegawai juga bisa lebih menjaga diri agar tidak mudah diserang baik secara social engineering ataupun penipuan yang pada akhirnya berujung pada pencurian data. Seharusnya ini saja untuk beberapa mitigasi-mitigasi, namun tidak menutup kemungkinan ada berbagai mitigasi lainnya yang tidak kami sebutkan. Mitigasi-mitigasi lainnya bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari masing-masing pengunjung ataupun perusahaan. Demikian penjelasan dari saya, kemudian bisa dilanjutkan oleh Clintwood mungkin. Baik, jadi kita sudah sampai di penghujung presentasi. Di sini saya akan menginformasikan mengenai konklusi yang kita dapatkan dari informasi-informasi tadi. Yang pertama adalah kita mengetahui bahwa definisi dari sensitive data exposure itu adalah sensitive data yang sebenarnya harus dilindungi tapi dapat dieksploitasi dan dicuri oleh penyerang yang dapat menyebabkan berbagai kerugian. Nah, penyebab-penyebab dari sensitive data exposure tersebut itu antara lain adalah malware, vulnerability dari sistem, human error maupun internal attack dari perusahaan. Kerugian-kerugian dari sensitive data exposure juga
beragam, dimulai dari individual sampai ke perusahaan. Yaitu dari segi individual, yaitu privasi loss, yang menyebabkan privasi individual menjadi terganggu, dan dari segi perusahaan yang mengalami kehilangan finansial dan juga reputasi ataupun kepercayaan dari customer mereka. Nah, kemudian cara untuk menjaga sensitive data exposure ini dari segi individual, kita dapat melakukan yaitu mematikan autocomplete dan juga menyalakan antivirus dan selalu menggunakan software yang selalu up to date sehingga minim dari celah vulnerability seperti itu. Nah, masuk ke dalam kuis. Jadi di sini nomor 1, suatu serangan yang menyebabkan bocornya data-data penting ke publik dikenal sebagai, saya tunggu sampai 5. Nah, untuk jawaban nomor 1 adalah B, yaitu sensitive data exposure. Kita lanjut ke nomor 2. Salah satu penyebab sensitive data exposure adalah adanya injeksi program berbahaya pada sebuah sistem komputer di perusahaan tersebut. Program berbahaya tersebut biasanya disebut dengan, nah, jawabannya adalah A, yaitu malware atau malicious software. Nomor 3. Data-data penting dapat diklasifikasikan menjadi beberapa sebutan. Salah satunya adalah PII. Manakah data di bawah ini yang termasuk ke dalam PII? Dan jawabannya adalah C, yaitu alamat tempat tinggal. Nomor 4. Salah satu cara untuk mencegah sensitive data exposure adalah dengan, dan jawabannya adalah B, untuk mengenkripsi data yang dimiliki. Lanjut ke nomor 5. Data-data yang kita miliki dapat dikategorikan menjadi beberapa istilah. Berikut adalah istilah-istilah yang dapat digunakan kecuali E, yaitu critical non-public information. Sekian presentasi dari kami, dan ini merupakan referensi-referensi yang kami pakai untuk membuat presentasi pada hari ini. Sekian dan terima kasih.